Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau lihat cek kurma-kurma, bibit kurma yang kita baru pindahkan. Terus itu di dalam bibit-bibit kita yang baru kita mau supaya bibit-bibit lebih mantap. Nah, ini lagi siapa ini? Oh, ini Wak Dolah rupanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain ini, Pak? Lagi, kalau kata orang Lombok, porok-porok tua. Oh. Daripada duduk-duduk, nah, ngelamun-ngelamun, ya udah, saya duduk. Isi polybag. Isi polybag, itulah ada rezeki, beli polybag. Ya. Nah, masukin bibit. Masukin bibit, terus bibitnya ini mau ditanam di mana, Pak? Nah, belum tahu, Wak. Nggak punya tanah di NTB. Yang punya tanah, cuma tanah ada di Palembang ya? Iya. Nggak ada tanah di NTB. Mau nanam di mana? Tanam di polybag sudah. Ya. Terus kita masukkan polybag ini, rencananya ya di ngapain terus ini? Insya Allah dipelihara. Terus nanti pelan-pelan semampu kita. Ya. Ya, namanya Uku Adatu kan dananya ya swadaya saja. Jadi semampunya. Ada polybag. Ada polybag kita masukkan, dia Ya. tumbuh bagus. Terus Uku Adatu berikan 2 pohon per kakak kepada masyarakat untuk paling tidak edukasi lah. Ya. Nah, kalau rencana kita besar sekali. Apa itu? 2 pohon per kakak 1 kabupaten full. Masya Allah. Satu kabupaten full itu. Yang nggak tahu berapa tahun baru selesai, Allah yang menentukan. Yang penting kita sudah bismillah ikhtiar 2 pohon per kakak. Nah, tujuannya apa? Kalau 1 kabupaten ini Pak As 23.000 kakak, nanam 2 pohon, berarti kan 146.000 pohon kurma. Yang bibit yang kita semai ini kan? Ya. Nah, katakanlah 10% saja yang betina, artinya ada 146.000 14.600 yang betina. Dalam 5 tahun minimal sulinya anakannya itu ada 5. Berarti dikali 3, kali 5. Kali 5. Berarti 73.000 tambah 14.600. Nah, lebih kurang sekian kan? Katakanlah 90.000. Kalau 90.000 ada kurma di Kabupaten Lombok Utara ini, tentu berbeda ceritanya. 1, pariwisata akan hidup, ya kan? Ya. Terus 2, pihak akademisi di Nusa Tenggara Barat ini kan banyak, di Undra, Muhammadiyah atau segala macam lah itu, barangkali sudah mulai tertarik untuk memilih pohon-pohon kurma unggulan yang kita dapat nanti untuk dilakukan masuk ke sektor bioteknologi. Jadi kultur. Wah, kultur jaringan, karena universitas di kita ini sebetulnya punya ahli bioteknologi yang banyak, punya fasilitas laboratorium yang ada, ya tinggal melaksanakan saja. Nah, kalau untuk kurma-kurma itu yang paling bagus bibitnya memang yang kultur jaringan. Karena kultur jaringan itu cloning. Tetapi kultur jaringan yang paling baik itu yaitu kultur jaringan yang in situ. Apa itu in situ? Pohon kurma yang tumbuh di daerah sendiri, dia berbuah, buahnya berkelas internasional, unggul, besar-besar, rasa manis, nikmat digigit, dia unggul. Nah, itu di kultur jaringan supaya apa? Supaya bisa berbuah serentak. Kan begitu? Iya. Nah, jadi Uku Adatu berperan mengedukasi, memberikan contoh seperti kita contohkan di kurma datu, kurma rempek, kurma karang lande, kurma karang atas.
kurma Jafar, kurma Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat, dan lain-lain, termasuk di Bima, di Dompu sudah ada yang keluar buah juga. Nah, itu yang kita lakukan. Nanti kalau masyarakat sudah terbukti oleh masyarakat berbuah di rumahnya, dua pohon itu ada yang berbuah, ada yang berbunga, pasti tidak semuanya betina kan? Iya, iya. Tentu masyarakat akan menanam bibit kurma. Nah, silakan bagi yang mau menjual bibit kurma, silakan. Anggota Uku Adatu yang mau berbisnis, silakan. Uku Adatu tetap berperan di makomnya, makom orang tua lah, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi sebetulnya Uku Adatu membantu teman-teman yang penyedia bibit. Nah, kalau gerakan 2 pohon per kakak berhasil, yang laku bibit dari teman-teman itu sebetulnya. Tapi kadang-kadang ya mungkin karena belum kenal, sehingga dikira Uku Adatu bakal menjatuhkan bibit dan segala macam. Kalau ingin maju bibitnya dibagikan. Ingin laku bibit kurma, bagikan. Tapi jangan bagi seluruhnya, bagi 2-2 cukup. Itu satu. Nah, untuk kabupaten, kalau diviralkan 2 pohon per kakak, habis pandemi corona orang rame-rame ke Lombok Utara, hotel penuh, semua penuh, ya kan? Iya, ya. Transportasi penuh, jual opak-opak juga laku. Contoh rempek sekarang berbuah pada bondong-bondong berselfie. Kalau masyarakat rempek memanfaatkan itu, buka warung, jual kopi rempek, kopi apa asli daerah, insya Allah ekonomi bergerak. Nah, jadi itulah kerja tua Uku Adatu dengan Wadolah, porok-porok tua. Ada rezeki sedikit dibeli. Beli polybag. Ya, terus dibagikan. Mudah-mudahan para saudara-saudara kita seiman yang kebutuhan kelebihan rezeki, yang ingin ikut bersama-sama Uku Adatu, kita laksanakan perintah baginda Rasulullah, kita sedekah pohon kurma. Jangan khawatir, walaupun tidak menanam di kebun sendiri, dengan niat bismillah, karena perintah kekasih pemilik semesta alam baginda Rasulullah SAW, ditanam di masyarakat, kita berikan ditanam, malaikat mencatat, inilah kebun kurma kita yang sebenarnya di Yaumil Masar. Ya, jangan merasa rugi di akhir di Yaumil Masar, nanti kita punya kebun kurma. Seluruh anggota Uku Adatu punya kebun kurma luas sekali. Nah, begitu. Jadi kita berbuat untuk umat dan untuk merah putih. Terus Pak As, kita punya konten YouTube Uku Adatu. Iya, ya. Kita berharap saudara-saudara seiman dan sebangsa berkenan memencet tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Mudah-mudahan ada sponsor yang masuk. Seluruh dananya masuk ke lembaga, bukan ke kantong pribadi. Nah, dengan masuk ke lembaga, mudah-mudahan kita punya anggaran, maka seluruh rumah ibadah, masjid, musola, dan segala macam yang namanya rumah ibadah, terus pesantren, kita tanami kurma, kita rawat kurma-kurma di sana gratis. Tapi kalau sekarang belum bisa. Kenapa? Kantong lagi kering. Kantong pribadi yang dirogoh terus. Lagi kering. Keliling 9 kabupaten mau kantong pribadi, mati kering lah kita. Nah, jadi kalau ingin berjamaah, ayo berjamaah. Iya. Berjamaah itu kan bukan hanya sholat, Pak As. Ya, betul. Ya, berjamaah dalam bidang begini ya juga. Jadilah Wadolah mau kerja, banyak bener tanya ini. Nah, sudah. Assalamualaikum saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Waalaikumsalam. Hehehe.